Bante, ini ada satu topik pertanyaan yang menurut saya mungkin akan menyinggung sedikit tentang gender equality ya, Ya. kesetaraan secara gender. Iya. Ini adalah tentang kenapa sih orang harus menjadi Buddha itu dengan sebagai gendernya orangnya atau secara fisiknya laki-laki bukan perempuan. Iya. Gimana Bante? Ya, memang itu juga tercatat ya di dalam kitab suci, dalam agama Buddha memang mereka atau yang mencapai kebudayaan atau sebagai seorang sama sang Buddha adalah seorang laki-laki, seorang pria. Memang tidak ada penjelasan mengapa harus demikian, akan tetapi di dalam terutama kitab ulasan, karena mengacu kepada kitab Tipitaka juga, bahwa seorang Buddha ini memiliki 32 tanda manusia besar. Ya, Mahapurisa itu ya. Ya, jadi Dwa Tingsa Mahapurisa Lagani. 32 tanda manusia besar. Dan salah satu tandanya itu berhubungan dengan organ seksual. Kelaminnya bersaput itu Bante ya. Betul itu. Nah, itu yang salah satu menjadi alasan sebenarnya di dalam kitab ulasan bahwa wanita kan tidak demikian. Hanya seorang pria saja kan. Seorang pria yang demikian, yang mempunyai salah satu tanda demikian. Nah, sehingga yang sangat memungkinkan untuk mencapai kebudayaan kalau dilihat dari 32 tanda Mahapurisa, salah satunya adalah seorang pria, bukan seorang wanita. Dan sebenarnya masalah, mungkin ada istilah, ya ini kan artinya diskriminasi gitu kan. Kenapa yang perempuan itu tidak bisa mencapai sama sang Buddha? Harus diingat pula bahwasanya dalam konsep agama Buddha, bahkan di 10.000 tata surya itu memungkinkan hanya ada satu Buddha. Ya, itu sangat spesial ya. Sangat spesial. 10.000 tata surya itu hanya bisa ada satu Buddha. Tidak memungkinkan ada dua Buddha Secara sekaligus. Makanya sebenarnya itu tidak hanya katakan untuk yang wanita saja merasa, yang membawa mereka mungkin memunculkan rasa inferior, bahkan sebenarnya kita juga sama kan. Karena apa? Kita pun juga tidak mungkin sekarang kita menjadi seorang Buddha. Sekarang kita tidak mungkin. Lihat potensi kita sendiri ya. Tidak mungkin. Karena apa? Ajaran sama sang Buddha masih ada. Ketika ajaran sama sang Buddha masih ada, maka tidak mungkin sekarang ada bahkan seorang pria yang bisa menjadi sama sang Buddha. Wanita juga sama. Jadi kita itu sebenarnya sama-sama punya nasib yang sama kan. Mau wanita mau pria, kalau zaman sekarang tidak mungkin ada seseorang yang bisa mencapai sama sang Buddha dalam momen yang sama dalam konteks yang sekarang dikatakan di zaman kita ini. Itu tidak mungkin. Nah, kemudian apakah setiap orang suatu saat bisa memungkinkan untuk mencapai Buddha? Nah, ini bisa memungkinkan malahan. Kenapa? Karena kehidupan kita kan bisa berubah. Betul. Artinya begini, mungkin sekarang kita adalah seorang pria. Tapi dalam kehidupan yang akan datang, apakah pasti kita dilahirkan sebagai seorang pria? Belum tentu ya. Belum tentu kan? Walaupun tentunya namanya indria laki-laki atau disebut pulisindria itu, indria laki-laki itu biasanya kuat sekali. Termasuk ketika seseorang telah memiliki gender sebagai seorang perempuan, itu memang juga kecenderungan juga kuat sekali. Makanya untuk bisa mengubah memang agak sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa berubah. Artinya bahkan seorang wanita sekalipun sekarang sebagai seorang wanita bisa juga dalam kehidupan yang akan datang menjadi seorang pria. Malah transform dia jadi laki-laki ya. Jadi laki-laki. Jadi kan seperti salah satu contohnya adalah ibunda dari sang Buddha, Ratu Maya. Ya kan, ketika ia meninggal, kan sebagai seorang perempuan meninggal, terlahir di alam dewa, alam tusita sebagai seorang pria. Berubah kan? Jadi tidak harus kemudian terlahir sebagai seorang dewi, seorang bidadari kalau kita bilang kan, tapi adalah seorang pria, seorang dewa di alam tusita.
Artinya seorang wanita pun juga memungkinkan suatu saat terlahir sebagai seorang pria dan suatu saat kedepannya memungkinkan untuk bisa menjadi atau mencapai sama Sang Buddha. Ya. Dan apakah kita yang sebagai seorang pria itu pasti bisa mencapai sama Sang Buddha juga belum tentu. Belum tentu. Iya. Suatu saat barangkali terlahir sebagai seorang wanita. Ya kan? Ya. Atau misalnya memang kita tidak punya cita-cita untuk mencapai sama Sang Buddha, hanya arahat saja. Ya. Betul, tapi saya mau kasih semacam bold itu ya. Seakan-akan ini adalah tadi yang Bante sebutkan di awal. Itu benar-benar perempuan seakan-akan nggak bisa. Hanya karena satu alasan. Dari 32 tanda manusia agung tadi, itu kan satu bagian kelamin. Iya. Apakah dalam kitab komentarnya atau di ulasannya itu ada penjelasan lebih lanjut? Kenapa hal itu menjadi hal yang signifikan? Apakah ada alasannya? Sebenarnya tidak disebutkan. Hanya saja sudah menjadi, kalau dalam kitab ulasan kan seorang Buddha, bahkan seorang Raja Cakkawati sudah menjadi hukum alamnya atau dhamma niyama, itu harus memiliki 32 tanda Mahapurisa. Jadi 32 tanda manusia besar. Itu sudah hukumnya. Artinya yang memungkinkan untuk memiliki 32 tanda tersebut adalah seorang pria. Seorang wanita tidak mungkin. Sehingga kalau seseorang mungkin punya aspirasi suatu saat bisa mencapai sama Sang Buddha, ya mau tidak mau suatu saat harus terlahir sebagai seorang pria suatu saat. Dan apakah itu memungkinkan? Sangat memungkinkan. Siapapun bisa demikian. Bahkan kalau kita bicara karma atau buah karma, memungkinkan sekali seseorang itu dalam satu kehidupan ini dari seorang pria kemudian menjadi seorang wanita. Bisa ya? Bisa. Pada zaman Sang Buddha pernah terjadi. Iya, karena kemelekatan ya, kecenderungannya ke sana. Jadi kalau memang di dalam pada zaman Sang Buddha ada cerita begini. Ada seorang biku. Iya. Kemudian ia tidur, pagi-pagi bangun. Udah berubah jadi wanita. Dan itu tidak berubah secara mental saja, secara fisik. Physical ya. Itu kan aneh kan? Kita bisa membayangkan bagaimana seorang pria tiba-tiba besok pagi berubah menjadi seorang wanita. Lantas kemudian apa yang disampaikan Sang Buddha? Sudah, kamu sekarang ikut dalam komunitas Bhikkhuni Sangha. Tidak dilepas jubah. Kamu sekarang ikut komunitas Bhikkhuni Sangha. Iya, jadi yang kedua terbalik. Jadi malam-malam ada seorang bhikkhuni tidur, pagi-pagi sudah berubah jadi seorang pria. Secara fisik juga, tidak hanya secara mental, secara fisik. Dan kemudian Sang Buddha menyampaikan, ya sudah, kamu sekarang masuk ke dalam anggota Bhikkhu Sangha. Sebaliknya ya malah. Sebaliknya. Nah, memang dalam kitab ulasan itu disampaikan bahwa ketika seseorang dari wanita tiba-tiba berubah menjadi seorang pria, termasuk secara mental. Kalau kita bicara mental kan sebenarnya itu adalah pulisindria kan. Iya. Jadi indera kelaki-lakian kan. Itu berubah demikian, bahkan secara fisik, secara mental, itu karena kekuatan karma baik yang begitu besar sehingga betul-betul bisa bahkan dalam kehidupan yang sama berubah. Tetapi kemudian ketika seorang pria tiba-tiba berubah sebaliknya seorang wanita karena kekuatan karma buruk, kemerosotan malahan. Oke. Nah, itu juga terjadi pada ada seorang pria, mungkin saudara pernah mendengar, yang ketika melihat tubuh Bante Mahakaccayana, kemudian timbul rasa suka gitu kan. Jadi rasa ada semacam tendensi seksualitas gitu kan. Karena karma buruknya, dia langsung berubah jadi seorang wanita. Bahkan dia juga menikah dan juga punya anak. Tapi suatu saat kemudian dia bertemu dengan Sang Buddha dan akhirnya akan diminta untuk meminta maaf kan ke Bante Mahakaccayana dan berubah lagi jadi seorang pria. Nah, ini kekuatan karma, bahkan bisa berubah dalam kehidupan yang sama. Awalnya saya pikir hal demikian sesuatu yang mustahil, tapi ternyata pernah terjadi di Sri Lanka. Udah zaman kontemporer masih terjadi. Malahan saya pas berada di Sri Lanka,
Itu terjadi. Itu masuk newspaper, masuk koran. Seorang wanita sudah punya anak, betul-betul berubah jadi seorang pria. Benar-benar utuh itu ya? Utuh jadi seorang pria. Dan ketika ditanya di interview gitu kan, lebih enak mana, jadi seorang pria atau seorang wanita? Jadi pria katanya. Padahal dia sudah punya anak ketika jadi perempuan. Waduh. Tapi dia mengatakan enak jadi pria. Loh, kalau kayak gitu berarti transgender yang converting dia punya seksualitasnya dari perempuan ke laki-laki, apa bisa dikategorikan seperti itu? Karma baik juga bukan kan? Ya, iya bisa juga ya, karena dia punya uang dan sebagainya kan, artinya karma baik juga kan, bisa mengubah kan. Ya, artinya dia secara barangkali secara fisik awalnya sebagai seorang physically seorang perempuan, tetapi kemudian mental itu adalah seorang laki-laki, kemudian dia bisa mengubah dirinya. Ya, kenapa tidak? Silakan saja, nggak ada larangan seperti itu. Oke. Atau barangkali sebaliknya juga kan, ada seseorang yang secara mental itu adalah seorang wanita tapi fisiknya pria. Nah, dia karena punya uang kemudian mengubah dirinya seperti seorang wanita, ya silakan saja kan. Ya. Tetapi itu kan disebabkan karena unsur lain kan. Tapi kalau dalam konteks yang buah dari karma itu memang agak sedikit ajaib. Oke. Tapi nanti kita balik ke secara spiritualitasnya. Memang kayaknya Sang Buddha juga menekankan bahwasanya kalau perempuan itu punya semacam secara fisik tidak sekuat seperti laki-laki, Bante ya. Betul. Seperti misalnya kehidupan di sangga itu juga dibuka untuk bikuni. Itu kan atas karena permintaan yang sangat-sangat didesak oleh kaum perempuan kan. Betul. Kalau enggak kan Buddha enggak open secara enggak secara benar-benar ingin membuka gitu kan. Tapi hanya karena didesak. Nah, apakah itu juga jadi alasan susah atau sulit juga di masa zaman saat itu di India bagi perempuan untuk praktek secara spiritualitasnya untuk menjadi petapa, bahkan menjadi seorang Buddha juga ya? Sebenarnya tidak dijelaskan ya bahwa itu alasan sulit untuk menjadi seorang sang Buddha gitu kan. Yeah. Tidak dijelaskan. Hanya saja secara umum memang pada waktu itu seorang wanita di India itu kan pada zaman Sang Buddha itu kan sangat rendah statusnya. Wow. Bahkan itu setara dengan kaum yang kasta paling rendah, yaitu Sudra. Itu status seorang wanita. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada waktu itu sebenarnya para bikuni pertama yang datang kepada Sang Buddha itu, maksudnya perempuan ya, yang mereka ingin menjadi seorang bikuni datang kepada Sang Buddha, mereka itu adalah kaum bangsawan sebenarnya. Artinya wanita tetapi dari keluarga bangsawan. Yeah. Yang mereka itu ingin menjadi seorang bikuni kan awalnya itu sebenarnya bukan karena ingin praktek, tapi supaya dekat dengan suami-suami mereka. Masih ada tendensi ke sana? Ada tendensi supaya dekat dengan suami-suami mereka. Karena para suaminya sudah menjadi biku semua. Okay. Dan mereka sudah mencapai kesucian arahat gitu kan. Sehingga wanita-wanita ini merasa bahwa sekarang sudah tidak mungkin suami-suami mereka itu kembali sebagai seorang berumah tangga. Maka supaya mereka dekat, maka mereka lebih baik menjalankan kehidupan sebagai pertapa. Supaya bisa melihat suami-suami mereka. Nah, itulah kenapa Sang Buddha kemudian tidak menerima 500 perempuan tersebut sampai beberapa kali. Jadi ketika berada di daerah Kapilawastu juga tidak diterima walaupun sudah meminta berulang kali 3 kali. Kemudian bahkan ketika Sang Buddha sampai ke daerah Waisali, itu ada satu wihara namanya Kudagara. Ya. Itu juga sampai 3 kali juga tidak diterima. Oh, bukan hanya 3 kali tapi berkali-kali ya? Iya, berkali-kali. Hanya kemudian ketika Bante Ananda menyampaikan bahwasanya apakah memungkinkan seorang perempuan bisa mencapai kesucian, pembebasan, sangat memungkinkan. Nah, itulah kemudian Bante Ananda memohon bahwa ya ini kan Mahapajapati Gautami kan dulu sebagai ibu walaupun tiri ya, ketika Pangeran Siddhartha masih kecil. Apakah tidak lebih baik sebagai ya rasa terima kasihnya biarkan wanita ini juga menjalankan kehidupan sebagai seorang pertapa. Oke. Nah, itu kemudian Sang Buddha memberikan ya syarat kalau memang ingin menjadi seorang pertapa sebagai seorang bikuni, ya harus menerima 8 peraturan
yang harus dihormati. Ya. Yang seringkali diterjemahkan sebagai 8 peraturan berat. Ya. Tetapi sebenarnya lebih kepada 8 peraturan yang harus dihormati. Ya. Kalau itu diterima, maka wanita boleh masuk ke dalam anggota sangga. Nah, itu juga salah satu alasan. Tetapi dalam kitab ulasan juga ada alasan lain sebenarnya. Sang Buddha itu biasa melihat bahwasannya ada seseorang yang ingin menjadi seorang biku dan sebagainya, tetapi kekuatan atau katakan keinginan untuk betul-betul praktek itu belum ada, biasanya akan diulang. Akan dikatakan tidak diperbolehkan berulang kali. Supaya apa? Supaya nanti ketika akhirnya berhasil untuk ditabis menjadi seorang biku atau bikuni, kemudian merasa bahwa ini sesuatu yang berharga. Oh, penuh penghargaan ya. Menghargai. Seperti yang 500 wanita ini. Mereka itu kan sebenarnya awalnya kan sebenarnya ya hanya supaya dekat dengan para suami mereka kan. Iya. Bayangkan kalau kemudian Sang Buddha langsung menerima. Mereka tidak akan praktek. Betul. Tidak akan menghargai kehidupan sebagai seorang bikuni. Oke. Karena dimudahkan. Tapi ketika kemudian Sang Buddha menolak, mereka kemudian sampai berjalan kaki dari Kapilawastu sampai ke Vesali yang itu sangat jauh. Sampai kaki mereka juga melepuh semua. Dan kemudian sampai di sana juga masih ditolak. Nah, begitu diterima, mereka tuh melihat bahwa itu sesuatu yang sangat sulit diterima, sangat sulit diperoleh maksudnya. Sehingga begitu itu diperoleh, mereka itu betul-betul sungguh-sungguh untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang pertapa. Tapi kalau semuanya mudah, ya kadang-kadang karena itu mudah, jadi penghargaan tidak ada. Iya, bahkan sebagai biku aja, biku dulabohoti kan menjadi biku kan sulit ya. Betul, makanya nggak mudah ya Bante ya. Nggak mudah. Saya baru tahu alasan ini. Iya benar juga sih ya, bahwasanya itu adalah bentuk penghargaan mereka. Penghargaan mana ya. Ya sekarang kan juga sama kan, kalau ya bahkan ketika Sang Buddha telah parinibbana, itu kan untuk menjadi biku kan mudah sekali. Ya. Sangat mudah kan. Ketika zaman Raja Asoka saja kan jadi biku sangat mudah kan. Sehingga banyak mereka yang sebenarnya tidak ingin praktek dhamma, ingin mendapatkan kesenangan, kesejahteraan, mereka udah jadi biku saja. Ya. Dan akhirnya apa? Ya mendistorsi, mengotori organisasi. Nah itu bisa terjadi. Nah itu alasan Sang Buddha juga, dan itu memang dijelaskan di dalam kitab ulasan. Tapi tidak ada hubungannya dengan sama Sang Buddha, maksudnya apakah memang sulit untuk menjadi sama Sang Buddha atau tidak, nggak ada penjelasan demikian. Tapi yang jelas ketika ada sama Sang Buddha, maka tidak mungkin dalam 10.000 tata surya ada sama Sang Buddha yang lain. Itu alasan yang paling akurat. Betul. Berarti perempuan harus benar-benar menunggu momentumnya dia menjadi laki-laki kalau memang mau menjadi sama Sang Buddha. Potensinya Bante. Baru potensi ya. Punya potensi. Ya, potensinya. Laki-laki juga sama. Hanya saja kalau di dalam tradisi Theravada pun juga untuk nanti suatu saat betul-betul seseorang itu dipastikan bisa mencapai sama Sang Buddha adalah ketika seseorang atau orang tersebut yang pada waktu itu sudah terlahir sebagai pria memang betul-betul di depan seorang sama Sang Buddha berikrar bahwasanya saya ingin menjadi sama Sang Buddha di masa mendatang. Dan kalau sama Sang Buddha tersebut kemudian melihat dan memang ada potensi, baru confirm bahwa iya, suatu saat kamu akan mencapai sama Sang Buddha. Baru dari situlah ada namanya karir bodhisattva. Tidak mudah. Itu nggak mudah. Bertemunya aja nggak mudah. Apalagi kita terpikirkan, yang menjadi sama Sang Buddha. Dan seseorang yang oleh sama Sang Buddha dikonfirm bahwa nanti kamu akan menjadi seorang sama Sang Buddha, itu pun juga sudah punya kualitas yang luar biasa. Iya, jana ke-8 kan. 8, dan panca abinya sudah punya. 5 abinya sudah punya. Dan kalau dia mau, sebenarnya dia juga bisa mencapai kesucian arahanta. Di momen itu juga. Di momen itu. Tetapi berpikir ingin menjadi seorang sama Sang Buddha. Iya. Sampai sama Sang Buddha sendiri, Buddha Gotama ya. 4 Asangkhya Kappa dan 100.000 kappa. Betul. Waktunya panjang. Jadi sebenarnya kita juga sama, artinya kita juga ya nasibnya sama dengan perempuan. Iya. Daripada berpikir kesetaraan gendernya ditabrak, lebih baik kita berpikir ya kita juga sama sebetulnya. Sebenarnya sama. Dalam konteks ini ya rasanya sih udah nggak mungkin lah. Iya. Tapi maksudnya
Potensi ada, hanya Iya. saja kan untuk sekarang ini kan ya kita tidak tahu kan. Harus realistis Bante. Iya, realistis. Memang kalau misalnya, oke, seorang perempuan jadi seorang Buddha, kemudian Anda bisa langsung jadi Buddha sekarang. No. Enggak kan? Kalau Buddhis iya, tapi kalau Buddha enggak. Makanya, Sangat berbeda. iya. Misalnya ada seorang perempuan yang, kenapa seorang perempuan nggak bisa jadi sama sang Buddha gitu? Oke lah. Misalnya ada yang mengatakan, oke lah, bisa kok, nggak apa-apa. Iya. Sekarang jadi sama sang Buddha tidak? Enggak juga. Dan Ujung-ujungnya sama Buddha juga. yang pria juga sama. Ujung-ujungnya Sawaka Buddha ya, muridnya Betul. Buddha. Betul. Paling mentok Paceka Buddha. Iya, betul. Oke ya. Oke Bante. Oke, Terima kasih baik, atas ya. pertanyaan itu. Iya, baiklah. Terima kasih.